Ketika mereka tahu hasil yang dihasilkan oleh pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan dengan setia. Kalaulah hidup ini adalah sebuah benih yang Tuhan taburkan untuk dikembangkan, untuk dinyatakan sebagai karya kebesarannya, maka bolehlah tiap-tiap orang memandang apapun yang dikerjakannya, memandang apapun yang dilakukannya adalah sebagai sebuah kebaikan dari Tuhan. Tiap-tiap orang diminta dalam hidupnya, membuat hidupnya bisa berkembang dan berbuah sedemikian rupa, sehingga kelak ketika kita pada akhirnya selesai, kita boleh bersorak-sorai karena apapun yang telah Tuhan kerjakan dalam diri kita berkembang dan berbuah. Saudara, Bapak, Ibu, bukan hasil yang perlu kita pikirkan, tetapi proses dari hari ke hari itulah yang perlu kita nyatakan dengan baik. Hidup tidak perlu diisi dengan menggerutu, tetapi selalu isilah dengan syukur, dengan semua yang boleh kita nyatakan kepada Tuhan, bahwa kesempatan yang Tuhan berikan, saya gunakan dengan baik hari ini, dengan tuntas dan seksama. Saudara semuanya, semoga hari ini menjadi menyenangkan bagi Anda, karena kita tahu hari ini kita masih boleh bekerja. Puji dan kemuliaan seutuhnya berilah, dan dilimpahkanlah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus bersamamu. Romo, Suster, Bapak, Ibu, hari ini kita merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Yakobus adalah anak dari Zebedius dan saudara dari Yohanes. Secara khusus mereka menjadi bagian dari lingkaran dalam para murid Yesus. Peristiwa penting yang mewarnai hidup Yakobus akan kita dengarkan dalam bacaan Injil pada pagi hari ini. Jelas Yesus meminta kepada Yakobus dan saudaranya untuk tetap setia, tidak berpikir tentang apa yang akan terjadi, tetapi selalu memikirkan apa yang bisa dikerjakan bersama Tuhan Yesus selama masih bersama mereka. Menurut tradisi, Yakobus mewartakan Injil di daerah Spanyol, dan ia dimakamkan di daerah Santiago de Compostela yang sampai sekarang menjadi tempat tujuan peziarahan. Saudara semuanya, mari kita mengawali perayaan pada pagi hari ini dengan pernyataan tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah menguduskan karya awal rasul-rasul-Mu dengan penumpahan darah Santo Yakobus. Semoga gereja-Mu dikuatkan oleh pengakuan imannya dan selalu disegarkan oleh perlindungannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, harta pelayanan sebagai rasul kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terhimpit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian.
Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut demi Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Demikianlah maut giat di dalam diri kami, sedangkan hidup giat di dalam kamu. Namun kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berbicara." Karena kami pun percaya, maka kami juga berbicara. Karena kami tahu bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan juga kami bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kamu ke hadirat-Nya. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menghasilkan ucapan syukur semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tawa riang, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya, haleluya. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedius serta anak-anaknya kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Pesta Santo Yakobus pada hari ini menghantar kita kepada gagasan bahwa Tuhan bertemu dengan mereka pada saat mereka bekerja. Yakobus dan saudaranya dipanggil oleh Tuhan Yesus ketika mereka tengah asyik bekerja bersama dengan ayahnya membersihkan jala seusai mereka menangkap ikan. Situasi ini memberi inspirasi kepada kita untuk dari hari ke hari tidak malas, senantiasa rajin bekerja, setia dengan tekun dan jujur. Dalam gambaran tentang bekerja ini pula lah kita bisa mengerti apa yang dinyatakan oleh pemazmur. Mereka yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai ketika mereka tahu hasil yang dihasilkan oleh pekerjaan-pekerjaan mereka yang mereka lakukan dengan setia. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kalaulah hidup ini adalah sebuah benih yang Tuhan taburkan untuk dikembangkan, untuk dinyatakan sebagai karya kebesarannya, maka bolehlah tiap-tiap orang memandang apapun yang dikerjakannya, memandang apapun yang dilakukannya adalah sebagai sebuah kebaikan dari Tuhan. Tiap-tiap orang diminta dalam hidupnya membuat hidupnya bisa berkembang dan berbuah sedemikian rupa sehingga kelak ketika kita pada akhirnya selesai, kita boleh bersorak-sorai karena apapun yang telah Tuhan kerjakan dalam diri kita berkembang dan berbuah. Saudara, Bapak, Ibu, bukan hasil yang perlu kita pikirkan, tetapi proses dari hari ke hari itulah yang perlu kita nyatakan dengan baik. Hidup tidak perlu diisi dengan menggerutu, tetapi selalu isilah dengan syukur, dengan semua yang boleh kita nyatakan kepada Tuhan, bahwa kesempatan yang Tuhan berikan, saya gunakan dengan baik hari ini, dengan tuntas dan seksama. Saudara semuanya, semoga hari ini menjadi menyenangkan bagi Anda, karena kita tahu hari ini kita masih boleh bekerja. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita.
Mereka telah minum dari piala Tuhan dan menjadi sahabat-sahabat Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena pada pesta Santo Yakobus Rasul, kami telah menerima firman dan menyambut anugerah kudus-Mu dengan hati gembira. Semoga dengan bantuan doanya, Engkau meneguhkan segala usaha, karya, dan apapun perjuangan kami untuk mewartakan kasih-Mu, sampai kami dipersatukan dengan para kudus di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Saudara semuanya, dalam aktivitas sepanjang hari ini, senantiasa ada dalam rahmat dan berkat Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.